One Piece, sebuah mahakarya untuk dunia, begitulah orang-orang menyebutnya. One Piece merupakan komik karya Oda Eiichiro yang sangat dikenal dan populer di Jepang, bahkan di dunia. Oda Eiichiro memulai karir sebagai komikus sejak berusia 17 tahun dengan menjadi asisten salah satu komikus di Jepang. Akhirnya, pada bulan Agustus 1997, setelah terinspirasi oleh bajak laut, ia menciptakan karyanya One Piece dan masih dicetak sampai saat ini. Komik One Piece pernah dianugerahi penghargaan Guinness World Record pada Juni 2015 sebagai komik terpopuler dengan salinan terbanyak Yawitu lebih dari 1 juta kopi. Kesuksesan ini dikarenakan penggemar yang selalu menanti komik ini setiap minggunya. Komik One Piece menceritakan tentang petualangan seorang anak laki-laki bernama Monkey D. Luffy yang memiliki cita-cita menjadi raja bajak laut. Monkey D. Luffy memakan buah iblis yang bernama Gomu Gomu no Mi yang membuatnya menjadi manusia karet dan mampu meregangkan bagian tubuhnya, layaknya karet. Di awal kisah, raja bajak laut sebelumnya, Gold D. Roger, mengatakan telah mengumpulkan seluruh harta berharga yang telah ia dapatkan di suatu tempat yang ia sebut dengan One Piece. Ia menyerukan orang-orang untuk pergi ke laut dan mencarinya. One Piece mengangkat petualangan Luffy dan kawan-kawan dari pulau ke pulau. Namun, ceritanya tidak lantas jadi monoton, sebatas pertarungan antara kelompok topi jerami melawan musuh-musuhnya. One Piece berkembang melebihi batas-batas itu. Persoalan yang disajikan One Piece jauh lebih rumit. Pembaca yang terus tumbuh dan berkembang bersama komik ini tak pernah lepas dan pergi meninggalkannya. Narasinya seolah berkembang lebih kompleks mengikuti pertambahan umur para penggemar di generasi pertama. Karena itu, penggemar lama akan setia dan penggemar baru terus muncul dan berdatangan. Dalam cerita One Piece, tidak pernah digambarkan sosok bajak laut topi jerami sebagai sosok yang benar-benar pahlawan. Luffy dan kawan-kawan tetap memegang prinsip-prinsip yang dikenal umum di kalangan bajak laut seperti melanggar peraturan dan gemar berburu harta karun seperti saat mereka mencuri emas di Pulau Langit. Permasalahan pun tidak digambarkan hitam putih dengan garis pembatas yang tegas. Semua seperti abu-abu. Mayoritas bajak laut di One Piece identik dengan keinginan merebut kekuasaan hingga mencari harta bajak laut legendaris Gold D. Roger. Sedangkan Luffy dan kawan-kawan lebih memaknai bajak laut sebagai kelompok yang bebas berkelana di lautan tanpa terkekang peraturan. Sosok angkatan laut di One Piece tak selalu jadi pembela kebenaran, namun tak juga jadi pihak yang sering menyalahgunakan kekuasaan. Ada tipe angkatan laut yang menganut keadilan absolut dan hanya peduli pada tujuan yang harus tercapai, tak peduli caranya, termasuk bila harus membunuh rakyat sipil. Laksamana Akainu termasuk dalam golongan ini. Ada pula tipe yang lebih memiliki insting untuk mencerna situasi dan menimbang keadilan berdasarkan keadaan di lapangan. Smoker termasuk dalam kategori ini karena ia beberapa kali melepaskan Luffy dan kawan-kawan ketika punya kesempatan untuk menangkapnya, termasuk di Arabasta. Chapter-chapter One Piece juga bukan melulu soal pamer kekuatan dan pertarungan lewat kemampuan buah iblis. Bagi banyak penggemar, justru alur cerita tiap seri itu yang lebih menarik dinanti dibandingkan sekadar baku hantam atau tukar pukulan. Banyak hal yang seolah berkaitan dengan situasi dunia nyata dalam cerita-ceritanya. Salah satu contohnya tentang kisah negara yang coba menghadapi ancaman kudeta dan negara yang telah jatuh dalam kudeta tanpa disadari oleh negara-negara lainnya. Ada pula tentang kisah pulau yang hilang. Plotnya juga tak melulu tentang kelompok topi jerami yang datang, bertarung, lalu menang. Ada kisah-kisah yang diramu oleh alur yang kompleks seperti saat Luffy menghadapi Big Mom. Dalam kisah itu, terdapat 2 pengkhianatan yang kemudian membuat cerita menjadi menarik dan penuh kejutan. Para tokoh antagonis juga ditampilkan dengan latar belakang kompleks. Misalnya saja, Big Mom yang sejatinya punya cita-cita menyatukan seluruh ras yang ada di dunia hidup bersama di Totoland miliknya. One Piece juga mengangkat tema-tema yang relevan dengan situasi saat ini, misalnya terkait rasialisme. Ini dikisahkan lewat manusia ikan
yang jadi salah satu simbol bentuk rasialisme di dunia tersebut. Ada pula tema tentang sosok-sosok adikuasa di dunia. Dalam universe One Piece, sosok itu adalah Tenryubito yang dianggap sebagai pencipta dunia dan berhak atas segala yang mereka inginkan. One Piece memang telah berjalan 24 tahun, namun bagi penggemar yang baru tertarik membaca, tentu tak akan butuh waktu lama untuk mengejar dan menghabiskan membaca hampir 100 volume manga. Banyak orang menganggap One Piece terlalu berharga untuk dipandang sekadar sebuah manga. Dia adalah mahakarya sastra dalam peradaban dunia. Semoga kita semua dapat mengetahui bagaimana akhir dari mahakaya ini. Jangan lupa subscribe untuk tahu cerita-cerita anime selanjutnya, like dan komen, karena itu sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih.